Laga timnas kontra timnas Myanmar berjalan sengit sejak awal pertandingan dimulai. Begini pengakuan mengejutkan pelatih timnas Myanmar untuk meladeni timnas Indonesia di laga pembuka Piala ASEAN. Momen Coach Sintayong emosi di Myanmar kini tuai sorotan warganet. Komentar mengejutkan Tom Haye begini setelah pertandingan timnya di Belanda. Ramai soal reaksi bangga Erick Thohir melihat skuad Garuda penuh dukungan di Piala ASEAN. Ivar Jenner dan Justin Hubner akhirnya ada titik terang untuk bergabung. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Pelatih timnas Myanmar diketahui sempat sesumbar untuk menghadapi timnas Indonesia di laga perdana Piala ASEAN Cup 2024, di mana pelatih berusia 51 tahun itu mematok minimal 1 poin ketika meladeni perlawanan timnas Indonesia. Ya, saat ini diketahui timnas Myanmar sudah berhadapan dengan timnas Indonesia sebagai tim tamu dalam matchday pertama grup B Piala ASEAN Cup 2024 di Tuwuna Stadium pada Senin malam tadi, di mana laga tersebut berjalan dengan tempo yang menarik dari kedua kubu, yaitu timnas Myanmar dan timnas Indonesia. Ya, dalam kesempatan jalannya pertandingan itu, tim tuan rumah memang memulai laga dengan ngotot, sedangkan tim Merah Putih yang mayoritas dihuni oleh para pemain muda tidak mau kalah dengan tempo permainan timnas Myanmar. Sebelum laga digelar, pelatih timnas Myanmar pun mengatakan bahwa lawannya di grup B adalah tim yang kuat. Saat ini grup kami, baik grup A maupun grup B, dipenuhi dengan tim-tim kuat. Namun kami tidak bisa menganggap sebagai tekanan. Kami akan menghadapi setiap pertandingan satu persatu, ujar pelatih timnas Myanmar. Ya, sang pelatih sebenarnya mematok target yang cukup realistis untuk menghadapi skuad Garuda, di mana ia menargetkan minimal 1 poin di kandang sendiri. Dalam grup kami akan bermain 4 pertandingan. Pertandingan pertama melawan timnas Indonesia dan target minimal kami adalah mendapatkan 1 poin, ucap pelatih timnas Myanmar. Ya, saat itu ia juga mengatakan bahwa jika timnas Myanmar dapat dinaungi Dewi Fortuna di saat menjamu timnas Indonesia, maka bukan tidak mungkin timnya bisa meraih kemenangan. Jika keberuntungan berpihak pada kami bisa meraih kemenangan dan mendapatkan 3 poin, jelas sang pelatih. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengaku bangga melihat tiket pertandingan kandang timnas Indonesia di ASEAN Cup 2024 di fase penyisihan grup terjual habis, di mana 2 laga kandang timnas Indonesia di fase grup adalah melawan Laos dan juga Filipina di Stadion Manahan Solo. Sold out, alhamdulillah, tiket untuk pertandingan kandang Indonesia melawan Laos dan Filipina di ASEAN Championship 2024 sudah terjual habis, kata Erick Thohir. Kemudian Erick Thohir pun mengucapkan rasa terima kasih atas antusias supporter yang turut menyaksikan perjalanan skuad Garuda secara langsung di ASEAN Cup ini. Terima kasih antusias supporter untuk mendukung timnas Indonesia, kata Erick Thohir menambahkan. Ya, ia mengatakan bahwa meskipun timnas Indonesia menurunkan skuad U22 di turnamen ini, namun tim skuad Garuda tetap akan memberikan hasil yang terbaik. Timnas siap memberikan yang terbaik untuk Indonesia, ucap Erick Thohir. Pelatih timnas Indonesia yaitu Coach Sintayong memberikan konfirmasi bahwa kedua pemain andalannya yaitu Ivar Jenner dan Justin Hubner batal bergabung untuk Piala ASEAN Cup 2024. Ya, diketahui Ivar Jenner dan Justin Hubner sebelumnya masuk ke dalam daftar panggilan skuad Garuda untuk Piala ASEAN Cup 2024. Namun keduanya dikabarkan tidak dilepas oleh klubnya. Menariknya, justru pelatih asal Korea Selatan itu mengatakan bahwa kedua pemain abroad ini akan absen khususnya di fase grup saja. Soal Ivar Jenner dan Justin Hubner tidak bisa bergabung dengan timnas Indonesia di turnamen kali ini khususnya di fase grup, ujar Coach Sintayong. Namun dari pernyataan itu tersirat bahwa kedua pemain abroad ini bisa berpeluang tampil andai skuad Garuda melaju ke babak berikutnya. Ya, adapun Coach Sintayong sendiri mengatakan bahwa Ivar Jenner enggan dilepas oleh FC Utrecht, sedangkan Wolves juga tidak memberikan izin untuk Justin Hubner. Dalam hal ini, Coach Sintayong mewajarkan bahwa klubnya tidak melepas pemainnya sebab Piala ASEAN Cup 2024 tidak masuk dalam kalender resmi FIFA. Tentu saja karena ajang ini digelar di luar kalender FIFA, sehingga klub berhak untuk tidak melepas pemain ke tim nasional, kata Coach Sintayong.
Pemain timnas Indonesia yaitu Tom Haye kini mengaku merasa tidak senang dengan keputusan pelatih klubnya yang mencadangkannya dalam 2 pertandingan beruntun. Ya, Tom Haye merasa kecewa dengan keputusan sang pelatih yang mencadangkannya di 2 laga terakhir. Padahal sebelumnya Tom Haye telah memainkan banyak pertandingan dengan sangat baik. Bahkan Tom Haye juga mengaku telah berdiskusi dengan sang pelatih. Namun Tom Haye mengatakan bahwa dalam perbincangannya dengan sang pelatih tidak ada skenario untuk mencadangkannya. Hal itu diakui oleh Tom Haye dalam wawancara baru-baru ini. Menit-menit yang saya mainkan bagus, menit-menit sebelumnya terasa menyakitkan. Saya rasa saya tidak perlu duduk di bangku cadangan di sini, kata Tom Haye. Itu menyakitkan. Saya pikir saya memulai dengan kuat di pertandingan pertama. Kami memainkan pertandingan di mana kami mendapatkan lebih banyak, tapi saya juga bermain dengan kuat, tutur Tom Haye. Ya, lebih lanjut Tom Haye mengatakan bahwa dirinya tidak setuju dengan penjelasan yang diberikan oleh sang pelatih, sebab Tom Haye telah memainkan banyak pertandingan di Nets Breda maupun di Heerenveen. Saya tidak setuju dengan penjelasan pelatih. Saya memainkan segalanya di Nets Breda dan Heerenveen selama bertahun-tahun, dan di kedua periode tersebut saya berada di puncak dalam hal penguasaan bola, ujar Tom Haye dalam wawancaranya. Momen pelatih timnas Indonesia yaitu Coach Sintayong merasa kesal dan kecewa karena mundurnya waktu konferensi pers dari waktu yang sudah ditentukan. Hal tersebut terjadi pada Minggu kemarin 8 Desember 2024. Ketika itu timnas Indonesia bersiap menjalani laga perdana di kandang timnas Myanmar. Saat itu Coach Sintayong beserta jajaran pengurus timnas lainnya tampak berdiri di sebuah lorong yang menjadi tempat konferensi pers berlangsung. Dalam kesempatan itu, Coach Sintayong terlihat beberapa kali melihat jam tangannya dengan ekspresi tidak sabar. Pelatih asal Korea Selatan itu bahkan terlihat melakukan protes kepada panitia penyelenggara karena waktu konferensi pers terus molor. Namun walaupun begitu, konferensi pers tetap berjalan dengan lancar tanpa adanya hambatan yang terjadi. Sementara itu, dilansir dari halaman resmi PSSI, Coach Sintayong menyatakan bahwa timnya sudah siap menghadapi timnas Myanmar di pertandingan pertamanya. Di dalam kesempatan itu, menurut Coach Sintayong, pertandingan ini sangat penting untuk memulai turnamen dengan baik. Selain mengejar kemenangan, hal ini juga menjadi ajang persiapan timnas untuk SEA Games dan kualifikasi Piala Asia U23 tahun depan. Kami ingin mendapatkan hasil terbaik tapi juga fokus pada persiapan di turnamen lainnya, kata Coach Sintayong. Ya, meskipun ia lebih banyak menangani di timnas senior, namun Coach Sintayong tetap memperhatikan perkembangan pemain muda di turnamen ini, di mana ia juga memuji kerjasama yang solid antara pemain, staf pelatih, dan PSSI yang menurutnya menjadi kunci keberhasilan sejauh ini. Kami berhasil karena pemain mengikuti arahan dengan baik. Sinergi antara tim dan PSSI juga sangat membantu, jelas Coach Sintayong. Ya, Coach Sintayong berharap bahwa timnas Indonesia kini terus menjaga kekompakan dan meningkatkan prestasi di masa depan. Semoga kami bisa terus tampil lebih baik di setiap pertandingan, tutup Coach Sintayong. Itulah ulasan terkini hangat dan menarik seputar tim Merah Putih yang dapat kami sajikan hari ini. Jangan lupa dukung terus tim Merah Putih di channel ini dan salam olahraga.